Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Balik Xiao. Saya pernah aktif di BKYPB sekira tahun 2002 semenjak saya masuk Islam sampai dengan tahun 2006 ketika saya lulus dari BPB. Saya pernah mencalonkan diri sebagai seorang presiden mahasiswa ketika tahun 2005, kalau saya nggak salah 2005 kita pernah mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa, dan pada waktu kita memperjuangkan di kampus kita namakan dengan nama kampanye kampus Islami, dan alhamdulillah kita kalah telak pada waktu itu. Nah, tapi itu bukan kemudian menjadi sebuah masalah, bukan menjadi sebuah titik fokus, karena yang kita inginkan bukanlah semata sebuah kemenangan. Yang berarti bagi kita adalah sebuah perjuangan. Allah tidak pernah memberikan kita sebuah kewajiban untuk menghasilkan sesuatu. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk menang. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk mempunyai sesuatu yang menjadi yang kita inginkan. Tapi yang Allah wajibkan kepada kita adalah mengusahakan sebaik-baiknya apapun yang telah Allah perintahkan, dan itu harus semaksimal mungkin. Inilah yang kemudian Allah perintahkan kepada kita. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan pada mereka, seandainya kita tidak bisa melewatinya, maka kita akan melaluinya dengan cara yang lain. Al-Fatih lalu berkata pada seluruh pasukannya, kita punya kapal. Kapal kita ini akan coba kita labuhkan di atas Galata. Setelah kita labuhkan di pantai Galata, maka biarlah kita melalui kapal-kapal kita di atas dataran Galata. Setelah itu kita kembalikan lagi ke laut. Begitu mudah. Sekarang semua sudah terjadi. Sekarang pasukan kita bisa menyerang melalui Selat Tanduk. Maka ini adalah sebuah keputusan yang kemudian keputusan ini menjadi sebuah keputusan dalam sejarah. Sebuah keputusan yang sangat fenomenal, yang tidak pernah bisa dilakukan sebelumnya, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kita lihat, bantu saya, silakan diklik. Ini adalah kemudian strategi dia. Silakan diklik lagi. Silakan. Sekali lagi. Kemudian pasukan bertanya, wahai Sultan, apakah engkau lupa bahwa ini adalah sebuah bukit? Maka Sultan berkata, iya, saya tahu itu sebuah bukit. Namun ketika engkau tidak dapat melalui itu dan tidak menyangka akan melalui itu, tidak pula satupun orang Konstantinopel. Lanjutkan. Ternyata besok harinya 72 kapal pindah dari Selat Bosphorus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Sebuah strategi perang yang tidak pernah dibayangkan pada sebelumnya. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan 72 kapal pindah dari Selat Bosphorus pada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. 22 April 1453, seluruh penduduk Konstantinopel merasa kaget akan takbir dari atas Bukit Galata. Mereka berlari ke arah menara yang paling tinggi, menaiki menara itu kemudian melihat ke arah Bukit Galata. Yang mereka saksikan pada saat itu adalah sebuah horor. Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar dengan megah di atas Bukit Galata. Ketika mereka menyaksikan ke arah bawah, yang mereka saksikan adalah sebuah pemandangan yang merenggut seluruh nyali mereka. Satu persatu kapal berbaris di atas Bukit Galata, satu persatu turun ke dalam perairan mereka. Mereka berkata pada yang lain, berharap ini adalah seolah sebuah mimpi, namun mereka tidak bisa keluar dari mimpi buruk mereka. Pada saat itu mereka mengatakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah tamat. Peperangan dilanjutkan dari tanggal 20 April 1453 hingga tanggal 27 Mei 1453. Namun kaum muslimin terus mengalahkan serangan-serangan mereka. Seluruh tipu daya dilakukan, segala macam inovasi perang dilakukan. Maka pada tanggal 27 Sultan merasa bahwa serangannya sudah akan berhasil. Maka dia berkata pada seluruh pasukannya, berhenti berperang. Pada tanggal ini saya inginkan kalian berhenti semua berperang. Dan pada esok hari berpuasalah, memintalah pada Allah, khusyuklah dalam membaca Al-Quran, minta pertolongan Anda
bertanda pada Allah, karena yang bisa memenangkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 28 Mei 1453, seluruh pasukan diliputi oleh suasana syahdu, berpuasa, melantunkan ayat suci Al-Quran, mensucikan jiwa mereka, mengharapkan bantuan Allah pada esok harinya. Dan pada waktu buka, mereka berbuka dengan sangat khusyuk, melanjutkan dengan ibadah-ibadah nafilah. Hingga siang sampai malam hari, mereka menyibukkan diri dengan beribadah pada Allah. Jam 1 dini hari, tanggal 29 Mei 1453, Sultan mengumpulkan mereka semua, kemudian berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang sampai sekarang masih kita kenal. Sebuah khutbah yang sangat diingat oleh para kaum muslimin. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan salah satu mujizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan bahwa kemenangan besar yang kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Oleh karena itu, jangan sampai ada satu pun di antara kaum muslimin yang melanggar syarat Islam yang mulia. Karena Al-Fatih sadar betul bahwa kemenangan mereka bukan diakibatkan oleh kekuatan dan strategi perang mereka, tapi oleh izin dan pertolongan Allah. Dan pada saat itu seluruh pasukan dikerahkan, seluruh pasukan diperintahkan untuk menyerbu tembok. Pasukan-pasukan pemanah dikerahkan, memberikan serangan yang terakhir. Seluruh pasukan-pasukan mengeluarkan kekuatan mereka, dan sebelum kemudian matahari bersinar dari sebelah timur, the rest is history. Semua sudah selesai. Muhammad Al-Fatih masuk ke kota Konstantinopel dan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Takbir! Allahu Akbar!